sama Bang gini Bang. Abang itu menyembah siapa Bang? Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Kenapa abang menyembah dia? Apakah dia sudah terbukti maha kasih, maha penyayang? Ya, saya dengan melihat ciptaannya. Sahabat santri, di sini ada tanya jawab antara Mikana dengan seorang muslim yang tentunya Mikana dengan pemikirannya yang penting dia enak, dan muslim di sini tidak membawa dalil, tidak membawa data. Biarkan dia yang bantu kita mulai. Makanya saya tanya dulu sama Bang gini Bang. Abang itu menyembah siapa Bang? Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Mikana bertanya, abang itu menyembah siapa Bang? Muslim di sini menjawab menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin Mikana sudah tahu bahwa Tuhannya muslim itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Isbatnya Tuhan itu hanyalah Allah. Kalau dikatakan Tuhan hanyalah Allah, berarti tiada Tuhan selain Allah. Di luar Allah itu semuanya bukan Tuhan. Karena hanya itu inhisor. Kalau Tuhan hanyalah Allah, berarti di luar Allah itu bukan Tuhan. Karena Tuhannya hanyalah Allah. Hanya Allah, cuma Allah yang menjadi Tuhan, yang maha sempurna, yang tidak ada kekurangan sama sekali. Kita lanjut. Kenapa abang menyembah dia? Apakah dia sudah terbukti maha kasih, maha penyayang? Ya, saya dengan melihat ciptaannya itu sudah bisa merasakan kasihnya. Di sini Mikana bertanya dengan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia katakan SWT, dia tidak tahu Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu maha suci Allah. Allah dijauhkan dari sesuatu yang tidak layak untuk Allah, yang kurang-kurang, yang kotor-kotor secara ma'nawi, apalagi secara zahir umpamanya. Wa Ta'ala, dan Allah dijauhkan dari sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah. Mana? Yaitu jami'un naqais, sifat-sifat kekurangan. Yang mana semua sifat kekurangan jami'un naqais itu untuk makhluk, untuk kita. Allah itu tidak layak, itu mempunyai sifat yang kurang. Kalau Allah itu tidak layak untuk sifat yang kurang, berarti Allah sifatnya itu sempurna. Dalam kitab Waladiah itu jami'ul kamalat wal khosais. Nah, tentang kasih sayangnya Allah gini Mikana, Anda harus tahu. Kita pakai logika. Saya juga sudah belajar mantik, filsafat Islam dan lain sebagainya. Orang tua kita sayang, guru kita sayang, relasi kita sayang, koneksi kita sayang, saudara kita sayang. Semuanya sayang kepada kita umpamanya. Tetapi di sekian banyak yang sayang, ada yang maha kasih sayang. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Jalla Jalaluhu, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dibuktikan dengan kaul-kaul ulama. Ada nazam atau pernyataan, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, wahai Dat yang paling sayang di antara sekian banyak yang sayang, wahai Dat yang maha kasih dari sekian banyak yang kasih. Jadi Allah itu maha kasih sayang, jangan ragu. Semuanya diberikan kok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasilitas, termasuk Anda bisa berbicara dengan pakai mikrofon, tripodnya dipasang, dan HP-nya juga dipasang. Itu kan semuanya milik Allah yang diberikan kepada kita. Fasilitas milik Allah, hak guna pakai untuk kita, gunakanlah kita supaya Allah ridho. Kita lanjut. Kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana abang tahu kalau Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi ini? Ya, kita lihat saja. Ini kalau tidak ada yang menciptakan, secara akal sehat nggak mungkin ada. Ya. Mikana di sini bertanya, siapa yang menciptakan? Dari mana Anda tahu bahwa Allah itu maha kasih sayang? Mana buktinya? Seperti itulah. Maka kita jawab pakai Al-Quran. Yang pertama, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ini yang ada di langit dan di bumi semuanya, ini yang menciptakan Allah. Itu menurut Al-Quran. Di ayat yang lain, qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Katakanlah oleh Muhammad, siapa Tuhan langit dan bumi? Maka jawabannya qulillah, Allah. Allah memberikan informasi dalam Al-Quran, yang berikan wahyu Nabi Muhammad melalui malak Jibril. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Jadi ini semua ciptaannya. Wujudu hadil makhlukati, ini semua makhluk atau alam apapun itu selain Allah
itu. Yang penting itu bukan Allah dan sifatnya Allah. Makhluk itu menjadi bukti yang kuat bahwa adanya Allah. Ada makhluk pasti ada Khalik. Makhluk yang diciptakan oleh Allah, Allah yang menciptakan. Jadi semakin yakin, dan memang harus yakin, dan kita bisa merasakan Allah itu maha kasih sayang, dibuktikan adanya Allah itu dengan adanya makhluk. Wujudu hadil makhlukati. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Mental Quran. Ayat yang lain, qul ma rabbus samawati wal ardi qulillah. Mikana juga ada ini sebagai makhluk yang menciptakannya Allah. Qul ma rabbus samawati wal ardi qulillah. Itu jawabannya. Ini samping logika, kalau ini memberikan dalilnya. Qurannya ada, keterangannya ada, hadisnya ada, kalau ulama juga ada, logikanya masuk, logis. Karena tidak akan ada ini makhluk kalau tidak ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakannya? Harus yang benar dong, menurut data yang autentik. Al-Quran itu original teks, 100% benar. Menurut Allah, tadi sudah disebutkan, qul ma rabbus samawati wal ardi qulillah, termasuk itu Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Kita lanjut. Iya, secara akal sehat bang, ya. Sebelum agama abang muncul di abad ke-7, kitab abang muncul di abad ke-7, Alkitab sudah terlebih dahulu memberitahu bahwa Yeshua Mesias sang pencipta. Nah, ini bukan begitu, bukan seperti itu penjelasannya. Tapi begini penjelasannya. Di kitab-kitab yang terdahulu itu kan kitab semuanya ada 104 kitab. Kita wajib iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Itu memang sudah diceritakan di situ. Dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil. Nah, semuanya dihimpun dalam Al-Qur'an itu. Memang dulu sudah diceritakan. Nah, dihimpun dalam Al-Qur'an. Siapa Tuhannya? Allah Subhanahu wa taala. Itu. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Itu kan. Itu Tuhannya. Ini data bisa dicari dalam Al-Qur'an. Kalau di Injil yang asli, di Taurat yang asli, di semuanya memang yang asli, tidak ada campur tangan yang tidak bertanggung jawab. Pasti itu Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Pasti makhluk paling mulia adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak akan terbantahkan. Kita lanjut. Kitabnya apa kitabnya? Alkitab, Holy Bible. Bible. Nah, makanya mari kita gunakan akal sehat bang, ya kan? Abang selalu tadi menggunakan. Mikana menyebutkan mari kita gunakan akal sehat. Sebetulnya yang memakai akal sehat itu bapak yang ini yang Muslim. Ini, tetapi belum cukup ilmu debat, tidak membawa data dan dalil, memang akan kelihatan kalah. Padahal di dalamnya yang menang sebetulnya bapak ini, hanya saja belum siap itu ilmu debatnya dan datanya. Kita lanjut. Oh, kalau menurut akal sehat saya begini-begini. Nah, kalau akal sehat abang berjalan, pasti abang lebih percaya kepada Yeshua Mesias. Karena apa? Yeshua Mesias yang terlebih dahulu memberitahu kepada para nabi-nabi. Yang paling terlebih dahulu. Ini salah. Kalau kita lihat di kana makana wa biyakunu mayakunu. Ini menurut Allah, kata Allah, itu olehku, yang sudah, yang belum, yang sedang, semuanya itu oleh Allah. Bikana makana biyakunu mayakunu, itu oleh Allah. Jadi kalau ada yang berbicara yang paling pertama adalah anu-anu, itu semuanya salah. Semuanya itu dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diciptakan makhluk pertama itu Nur Muhammad, itu kan. Tetapi yang paling pertama itu berbicara masalah ini sebetulnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau kita pakai logika, kita pakai keterangan, kita kaji ilmu dalam Islam yang semakin dalam. Yang paling pertama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang punya semuanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Kita lanjut. Nabi dan Rasulnya, bahwa dialah sang pencipta segala sesuatu sebelum kita muncul di abad ke-7 bang. Bukan. Yang memulai segala sesuatu, yang ada yang paling awal, yang tidak ada awal dan yang tidak ada akhir adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita kaji wujud kidam bako, kita wajib itu kitab-kitab tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Yang paling pertama tentunya yang punyanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah yang Maha mengetahui, Allah yang Maha sempurna, yang Maha segalanya, membuktikan dengan diadakan makhluk, seluruh makhluk
yang makhluk pertama adalah diciptakan adalah Nur Muhammad. Itu. Kita lanjut. Bahwa dialah sang pencipta segala sesuatu sebelum kita muncul lewat ketujuh, Bang. Pencipta segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya katakan Mikana tadi bahwa qul marrabbus samawati wal ardi qulillah. Katakanlah oleh Muhammad, marrabbus samawati wal ardi qulillah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi, dalam kesempatan ini kita tentunya tidak akan membuat satu balasan terbaik ketika kita tidak diserang atau kita memang tidak diganggu, karena di sini Mikana sudah masuk ke ranah Islam, bertanya tentang Tuhan Islam, maka kewajiban Kanudin itu memberikan satu jawaban yang memang ini sangat dibutuhkan oleh semuanya. Ketika bertanya siapa Tuhan, maka jawabannya kita dengan dalil yang Al-Quran yang 100% benar, yang original teks. Dalam Al-Quran, kul marrabbus samawati wal ardi qulillah. Katakanlah oleh Muhammad, siapa Tuhan langit dan bumi? Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala, Allahu jalla jalaluhu, Allahu tabaraka wa taala, Allah wahdahu la syarikalah. Allah Tuhan segalanya. Langit bumi dan semuanya makhluk, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang makai sayang semua fasilitas diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau napas kita umpamanya 1 jam itu 20 miliar umpamanya, Allah tidak menghargakan seperti itu. Yang penting kita benar-benar iman, pertebal iman, imannya Ahlussunnah wal Jamaah, tekadnya benar, dan amal kita menjadi amal soleh. Itu sebetulnya yang Allah ridho. Allah tidak butuh apapun kepada kita, karena Allah itu maha kaya. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya, maha sempurna. Yang butuh itu bukan Allah kepada kita, tetapi kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau memang ini ilmu logika, harus bagaimana kita kepada Allah? Harus bagaimana kita kepada pemberi yang maha baik, yang maha sempurna, yang maha segala, yang semuanya diberikan kepada kita? Sejujurnya kita memang harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita laksanakan apapun itu yang baik, yang benar, yang maslahat, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkan larangannya. Jadi di akhir zaman ini banyak yang masuk ke ranah Islam yang tentunya kita harus jawab dengan benar, dengan data, dengan fakta, dengan testimoni, pembuktian-pembuktian. Nah, di sini saya menjawab terhadap Mikana, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Isbatnya Tuhan hanyalah Allah, berarti selain Allah itu semuanya bukan Tuhan, karena Tuhan hanyalah Allah. Yang selanjutnya, apakah Allah maha kasih sayang? Maha kasih sayang, ya arhamar rahimin. Ketika semuanya sayang kepada kita, maka Allah itu maha kasih sayang, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij al muslimin. Nah, di sini kita harus buat semua iman yang benar ini, iman Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sebagai muslim atau mukmin muslim muttaqin atau mukmin muslim ini terbawa wafat sehingga kita husnul khatimah sesuai dengan Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.